planet Saturnus. Dan apa yang terjadi kalau ternyata si Saturnus ini dia nggak suka dan kemudian nabrak bumi yang bercincin itu? Kita akan coba pelajari dan mensimulasikannya di video ini. Seperti biasa, kita akan mensimulasikannya di Universe Sandbox, sebuah game di mana kita bisa mensimulasikan berbagai kondisi di alam semesta. Nah, pertama kita cari dulu Saturnus. Nah, ini dia Saturnus. Nah, kok gak ada cincinnya. Jadi kalau di Universe Sandbox ini secara default itu tuh Saturnusnya nggak dikasih cincin biar simulasinya ini lebih ringan. Karena kalau dikasih cincin itu kan nanti banyak banget partikel-partikelnya. Cincin Saturnus itu kan ada banyak partikel, dan kalau ada banyak partikel itu jadi berat simulasinya. Makanya secara default nggak dikasih, tapi kita tetap bisa ngasih cincin di Saturnus ini. Nah, oke, kita coba kasih cincinnya. Ini dia Saturn Ring. Nah, oke ya, kelihatan jelas ini. Kalau kita lihat dari dekat, emang gimana ya? Cincinnya itu kayak titik-titik tok gitu loh. Cincinnya Saturnus itu terdiri dari apa ya, batuan-batuan kecil, es-es kecil yang dia jadinya kayak gini. Tapi kalau ini kita lihat dari jauh, nah ini persis sama kayak yang Saturnus yang biasa kita lihat. Nah, kayak gini ya teman-teman kelihatannya. Tapi emang bener sih, Saturnus ini emang cantik gitu loh kelihatan sama cincinnya kayak gini. Walaupun kalau dilihat dari deket ternyata kayak gini. Jadi mungkin pelajaran moralnya dari sini adalah penampilan orang kalau dari jauh itu beda sama kalau pas kita lihat dari dekat. Itu pelajarannya. Nah, sebelum aku nanti coba eksperimen yang macem-macem terhadap Saturnus ini, pertama aku mau bahas dulu terkait dengan cincin Saturnus. Kenapa sih Saturnus itu dia punya cincin, sementara planet lain kayak bumi itu nggak punya cincin? Kenapa coba? Nah, ternyata itu nggak sepenuhnya benar teman-teman, karena ternyata planet di tata surya kita yang punya cincin itu nggak cuman Saturnus loh. Jupiter, Neptunus, Uranus itu dia juga punya cincin. Jadi secara sederhana kita bisa bilang kalau semua planet gas itu dia punya cincin. Walaupun ya cincinnya itu dia macem-macem, dan yang kelihatan jelas kebetulan cuman Saturnus aja. Kalau di planet Jupiter, Neptunus, Uranus itu cincinnya terdiri dari debu-debuan sehingga lebih susah terlihat karena mereka nggak begitu memantulkan cahaya. Sementara itu kalau Saturnus dia itu cincinnya mayoritas terbuat dari batu sama bongkahan es, yang mana itu lebih banyak memantulkan cahaya, makanya juga lebih kelihatan kan. Jadi kayak gitu teman-teman prinsipnya. Kemudian setelah kita tahu tentang cincin Saturnus ini, langkah selanjutnya adalah mari kita hancurkan. Sip, ada dua buah Saturnus yang saling berdekatan dan mereka siap untuk head to head ini. Wow, ini kan nggak seru ya kalau arah cincinnya ini sejajar kayak gini. Mungkin ini tak balik aja arahnya. Nah, kalau gini kan lebih mantep kan ini. Sip, ini udah siap tabrakan ini mereka berdua. Pelanin. Tahan dulu. Kita lihat di sini. Yang pasti pertama ya tabrakannya antar cincinnya dulu. Tapi untuk cincinnya ini nggak terlalu kelihatan ya efek tabrakannya. Oh. Ternyata kelihatan efeknya teman-teman. Nih, mana tuh ini. Jadi di sini partikel-partikel apa ya, batuan-batuan dari cincinnya Saturnus itu ngenain planet Saturnus itu sendiri, dan ini ada efek ledakannya, efek ketika dia nabrakin. Yang di Saturnus yang ini juga kelihatan ada efeknya juga, kena masing-masing kena cincinnya sendiri, dan mereka udah siap-siap mau tabrakan. Wow. Lah kok nggak terjadi apa-apa mereka? Kok malah kayak berdekatan tok ini nempel? Gimana toh? Hei, malah jadi kayak kupu-kupu ya ini cincinnya. Dia bersatu mereka. Cincinnya pun kayak gini jadinya. Kita coba cepetin apa yang terjadi pada cincinnya. Cincinnya udah nggak bentuk ternyata. Oke. Untuk batuan-batuan di cincinnya ini dia udah nggak teratur, nggak membentuk cincin lagi. Tapi walaupun demikian harusnya secara teori gitu ya, lama-kelamaan nanti cincinnya akan jadi flat lagi. Tapi nggak tahu di sini bisa mensimulasikan itu atau enggak ya. Kemudian kita lanjut ke bumi, planet kita tercinta ini. Nah, kenapa ya bumi itu nggak punya cincin teman-teman? Kenapa coba? Padahal harusnya kalau punya cincin itu langit kita
If you're a skilled worker, advance your career in our world-leading industries. Western Australia, it's like no other. Kita bisa jadi lebih indah loh. Jadi pemandangannya nggak cuma langit biru terus matahari bulan nggak gitu, tapi juga pemandangan dari cincin itu. Jadi makin keren nanti harusnya. Nah, fakta menariknya adalah bahwa sebenarnya bumi itu punya cincin loh. Tapi itu dulu pas masa-masa awal pembentukan bumi. Hanya saja batu-batu dan debu-debu dari cincin itu kemudian menyatu dan menjadi bulan. Ya, bulan yang kita kenal ini, yang mengelilingi bumi kita ini. Nggak semua cincin yang ada di planet itu bakal berubah jadi bulan karena ada jarak tertentu yang namanya adalah Roche limit yang menjadi batasan di mana di luar Roche limit itu gravitasi antar partikel bisa saling berinteraksi dan menyatu menjadi objek yang lebih besar. Nah, bulan itu kebetulan ada di luar batas Roche limit itu. Makanya ketika dia masih butiran-butiran debu, batuan-batuan, dia akhirnya bisa menyatu dan menjadi bulan. Kalau saja pas awalnya debu-debu itu ada di bawah batas Roche limit, kemungkinan bumi bisa punya cincin sampai sekarang. Tapi ada masalah lagi teman-teman, karena ketika batuan-batuan ini terlalu dekat, nanti mereka juga akan jatuh juga ke bumi. Makanya ini emang kondisi yang khusus, butuh ukuran planet khusus, jarak yang khusus, sehingga cincin itu dia bisa dipertahankan. Nah, untungnya di Universe Handbook ini kita bisa mensimulasikan bumi kita ini biar punya cincin teman-teman. Nah, ini bisa kita kasih cincin, misal ini. Nah, bumi kita udah punya cincin. Keren gak ini? Dan kemudian ketika bumi ini punya cincin, ada yang cemburu ini teman-teman, yaitu si bulan. Karena dia diduakan ini. Dan karena itu bulan pun memutuskan untuk mengacak-acak cincinnya bumi. Jadi ayo kita coba. Yup. Nah, pasti langsung kacau ini nanti. Bulannya langsung nabrakin ini semua. Nah, dari sini kelihatan teman-teman, karena bulannya tadi tabrakan sama batuan-batuan cincin ini, terus muncul fragmen-fragmen, potongan-potongan, pecahan-pecahan dari bulan ini. Nggak seneng lihat orang seneng kok si bulan ini itu. Dan karena cincinnya ini masih ada terus, si bulan ini dia minta bantuan ke Saturnus untuk nabrak bumi. Kayak gitu ya ceritanya. Kita buat-buat aja ceritanya. Ini bumi tambah cincinnya, terus di dekatnya kita akan kasih Saturnus. Oke, kita taruh di sini. Wow, terlalu deket ini kayaknya. Oke, kita siapkan cincinnya Saturnus juga. Oh, ini terlalu deket ini. Nah, gini aja. Oke, ayo kita lihat proses tabrakan keduanya. Langsung mulai kacau ini cincinnya bumi. Ketika mendekat, bumi cincinnya udah hilang bentuk ini, udah nggak punya arah dan tujuan ini. Aduh, cincin loh. Nah, cincinnya bumi udah mulai hilang ini. Akhirnya tadi tujuannya bulan untuk ngilangin cincinnya bumi udah berhasil di sini. Tapi kemudian buminya hilang juga. Ya, jadi kayak gitu teman-teman. Tapi di sini kelihatan ada bekas tadi, bekas gerakan bumi ketika dia lewat. Ini ada efeknya di sini. Nanti lama kelamaan cincinnya akan menyesuaikan posisi lagi agar dia ada di kondisi yang flat lagi untuk cincinnya ini. Oke, yaudah demikian teman-teman untuk cerita tata surya kita kali ini.